Pada pagi ini kita akan belajar mengenai informasi akuntansi. Capaian kuliah daripada sistem informasi akuntansi adalah Anda akan mengetahui konsep daripada SIA, kemudian pengendalian anggaran perusahaan yang harus diterapkan, dokumen formulir, bagaimana merancangnya, kemudian membuat flowchart. Ya, ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, di mana untuk mengamankan aset perusahaan. Oke, saya bersama dengan mahasiswa saya tercinta akan menyampaikan materi mengenai SIA. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Ningsih. Saya merupakan mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya bersama dosen saya, Ibu Sri Dewi Wahyundaru, akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi yang berjudul Siklus Pendapatan Penjualan pada Tas Me For You. Untuk video selengkapnya, mari kita tonton. Usaha ini berawal dari saya mengamati kegemaran teman-teman wanita saya yang suka sekali berbelanja, khususnya dalam membeli tas wanita. Namun sayangnya, teman-teman saya banyak yang membeli tas dengan brand luar negeri dan harganya begitu mahal. Di sini, saya dan teman saya bernama Mega berinisiatif untuk mendirikan sebuah usaha perdagangan tas wanita dengan model trendy, kualitas oke, dan harga miring. Diharapkannya dengan adanya usaha ini bisa memberikan solusi untuk para mahasiswi dan ibu-ibu dengan budget terbatas, namun tetap bisa mendapatkan tas stylish dan kualitas oke. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep SIA. Konsep SIA terdiri dari 3 elemen. Elemen yang pertama yaitu sistem. Sistem merupakan sekumpulan dari bagian-bagian sumber daya yang saling bergantung dan terkait satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Usaha yang saya rintis merupakan hasil dari diskusi dengan teman-teman terdekat saya, yaitu Mega, Singgi, dan Ridwan, dengan nama usaha Me For You. Kami bergabung untuk menjalankan usaha bersama yang nantinya memperoleh keuntungan pun dibagi rata dengan mengutamakan kualitas pelayanan terbaik kepada pelanggan. Elemen yang kedua yaitu informasi. Informasi merupakan suatu data yang diolah dan diorganisasi menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya untuk mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Informasi yang didapatkan dalam menjalankan usaha Me For You berupa informasi kinerja individu dan informasi keuangan. Informasi kinerja individu bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan agar pelayanan terjaga kualitasnya dengan baik sehingga pelanggan merasa puas belanja di Me For You. Informasi yang kedua yaitu informasi keuangan. Informasi keuangan berguna untuk menilai keuntungan yang diperoleh dan perkembangan perusahaan dari periode ke periode selanjutnya, apakah keuntungan perusahaan naik maupun turun. Seluruh informasi tersebut nantinya merupakan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan, baik keputusan bersifat finansial maupun non-finansial. Elemen yang ketiga
yaitu akuntansi. Akuntansi merupakan pencatatan, pengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan data ekonomi, pemeliharaan atau maintenance data, dan penyajian informasi keuangan. Data keuangan nantinya akan dibuat pembukuan akuntansi, yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya sebagai dasar pembagian keuntungan bersama. Pembahasan berikutnya merupakan pengendalian intern. Macam-macam pengendalian intern, yang pertama yaitu pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi ini diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi perusahaan, di mana yang pertama ada direktur. Direktur bertugas untuk mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Direktur merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Bagian yang berikutnya yaitu bagian pemesanan. Bagian pemesanan merupakan bagian yang menerima pesanan penjualan dari pelanggan dan pembeli barang dagang untuk persediaan ke pemasok dalam pembelian. Tugas dan tanggung jawabnya berupa penerima konfirmasi order dari pelanggan, membuat formulir pesanan, dan mencatat rekap penjualan. Bagian berikutnya yaitu bagian pelayanan. Bagian pelayanan merupakan bagian penghubung antara bagian pesanan dengan bagian gudang dalam penyedia stok pesanan dari pelanggan. Tugas dan tanggung jawab dari bagian pelayanan yaitu penerima formulir pesanan, mengecek stok pesanan di toko, menjaga toko, dan merapikan produk yang dipasang di toko. Bagian berikutnya yaitu bagian gudang. Bagian gudang merupakan bagian yang menyimpan produk dalam gudang dengan baik dan terawat. Tugas dan tanggung jawabnya, update stok produk di gudang, membuat permohonan pengadaan stok barang yang habis, dan menyiapkan produk sesuai pesanan. Berikutnya ada bagian packing. Bagian packing merupakan bagian yang mengurus packing produk yang dipesan dengan baik dan aman agar saat pengiriman produk bisa terjaga atau tidak rusak. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu packing produk pesanan, membuat gift card, menyiapkan ekspedisi pengiriman produk, dan bekerja sama dengan rekanan ekspedisi. Bagian berikutnya ada bagian akuntansi. Bagian akuntansi merupakan bagian yang menyusun dan membuat laporan keuangan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengecek formulir pesanan dengan produk yang akan dikirim, membuat nota penjualan, nota pembayaran, melakukan pembukuan, dan menyusun laporan keuangan. Bagian berikutnya ada bagian keuangan. Bagian keuangan merupakan bagian yang mengatur pengeluaran dan pemasukan uang perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menerima konfirmasi pembayaran, menerima uang dari pelanggan, menerima bukti pembayaran dari pelanggan, membayar pembelian produk dari pemasok, dan mengendalikan segala pengeluaran dan pemasukan uang perusahaan. Bagian yang terakhir ada bagian marketing. Bagian marketing ini merupakan bagian yang memasarkan produk melalui berbagai cara agar produk dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat secara luas. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengenalkan produk lewat sosial media maupun secara langsung kepada orang umum, membuat konten promosi dan publikasi produk, membuat program diskon yang menarik konsumen, mengedit foto dan video produk, mengupload bahan promosi di media sosial perusahaan. Pengendalian intern berikutnya yaitu sumber daya manusia yang cakap.
Sebagai perusahaan dagang tas wanita dengan model trendy namun harga terjangkau, MeForYou selalu mengutamakan kualitas pelayanan terbaik terhadap pelanggan agar pelanggan merasa puas, yang dicerminkan dengan kinerja maksimal seluruh karyawan atau anggota organisasi perusahaan yang kompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diampu. Pengendalian yang ketiga ada pengendalian transaksi. Semua transaksi dalam MeForYou akan dicatat dalam pembukuan akuntansi oleh bagian divisi akuntansi, dan keluar masuk arus kas akan dicatat oleh bagian divisi keuangan. Semua bagian wajib mencatat sebagai note sendiri semua catatan transaksi yang terjadi pada kegiatan dalam bagian tersebut akan menjadi bahan dalam laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang sudah ditugaskan. Pengendalian intern yang keempat ada pengendalian otorisasi. Direktur perusahaan memberikan wewenang berupa kebebasan kepada para bagian divisi kerja untuk berkreasi dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun masih dalam jalur aman dengan berpedoman pada peraturan perusahaan untuk setiap bidangnya. Pengendalian intern yang kelima ada pencatatan. Semua hasil catatan per bidang yang berhubungan dengan tata keuangan akan dikumpulkan ke bagian akuntansi untuk disusun laporan keuangan perusahaan. Catatan bidang yang lain juga berguna untuk laporan kinerja kepada direktur mengenai hasil kerja selama waktu berjalan, sehingga kualitas kinerja personal tetap terjamin demi memberi pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian intern pembandingan. Pembandingan dilakukan pada waktu laporan per bagian divisi, di mana dapat dinilai kinerja anggota perusahaan bertambah baik atau bahkan menurun. Dan pembandingan ini pun berlaku untuk laporan keuangan perusahaan untuk menilai perkembangan profitabilitas perusahaan dari periode ke periode selanjutnya. Pembahasan yang terakhir ada siklus pendapatan penjualan pada MeForYou. Di sini saya tampilkan contoh gambar tas yang dijual di MeForYou, serta ada formulir pesanan. Siklus pendapatan penjualan tas MeForYou terdapat ada 6 siklus. Yang pertama, menerima pesanan dari pelanggan. Dokumen dalam siklus ini yaitu formulir pesanan. Pesanan pelanggan dapat diterima dalam berbagai cara, yaitu pelanggan datang langsung ke toko atau melalui pesan WhatsApp, Instagram, dan media all shop lainnya. Yang kedua, ada siklus memeriksa ketersediaan persediaan. Langkah berikutnya mengecek ketersediaan pesanan di toko dan gudang. Ketika tas pesanan telah dipastikan tersedia, kemudian membuat kartu pengambilan barang yang berisi daftar jenis tas dan jumlah setiap jenis tas yang dipesan. Kartu pengambilan memberikan otorisasi bagi bagian gudang persediaan untuk melepaskan barang dagangan ke bagian pengirim. Kemudian selanjutnya menjawab permintaan pelanggan. Bagian penerimaan pesanan kemudian mengkonfirmasi ketersediaan tas sesuai pesanan pelanggan. Hal ini begitu penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan puas dengan pelayanan MeForYou. Proses yang berikutnya yaitu mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan formulir pesanan penjualan akan disesuaikan untuk proses pengambilan dan pengepakan. Bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang
untuk mengidentifikasi tas pesanan mana dan jumlah setiap tas pesanan untuk mengeluarkannya dari persediaan gudang. Bagian packing memeriksa tas dari bagian gudang, kemudian mencocokkan dengan formulir pesanan dan kartu pengambilan barang. Mengepak tas pesanan dengan rapi dan aman agar tidak rusak saat proses pengiriman barang. Proses yang kelima yaitu mengirim pesanan tersebut. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan formulir pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Dokumen pengiriman adalah kontrak legal yang menyebutkan tanggung jawab atas barang yang dikirim. Departemen pengiriman menyimpan salinan kedua dokumen pengiriman untuk melacak dan mengkonfirmasi pengiriman barang ke kurir tersebut. Salinan lainnya dari dokumen pengiriman dan slip pengepakan dikirim ke bagian akuntan untuk menunjukkan bahwa barang tersebut telah dikirim dan nota penjualan harus dibuat dan dikirimkan juga ke pelanggan. Kurir tersebut juga menahan satu salinan dokumen pengiriman untuk catatan mereka. Proses yang terakhir yaitu memperoleh pembayaran, disertai dengan bukti pembayaran. Bagian keuangan memperoleh nota penjualan, kemudian menagihkannya ke pelanggan, dan pelanggan pun membayar disertai dengan bukti pembayaran apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan non-tunai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.